Tidak ada contoh negara yang diuntungkan dari perang yang berkepanjangan. Untuk mengetahui musuh Anda harus menjadi musuh Anda. Bisakah Anda bayangkan apa yang akan saya lakukan jika saya bisa melakukan semua yang saya bisa? Peluang berlipat ganda saat mereka direbut. Kualitas keputusan seperti gerakan elang yang tepat waktu yang memungkinkannya untuk menyerang dan menghancurkan korbannya. Lebih penting untuk mengalahkan pikiran musuhmu daripada mengalahkannya secara fisik. Bergeraklah dengan cepat seperti angin dan berbentuklah seperti kayu. Menyerang seperti api dan diamlah seperti gunung. Jangan menekan musuh di teluk. Untuk bertarung dan menaklukkan semua, pertempuran kita bukanlah keunggulan tertinggi. Keunggulan tertinggi terdiri dari menghancurkan perlawanan musuh tanpa pertempuran. Menjadilah sangat halus, bahkan sampai tidak berbentuk. Jadilah sangat misterius, bahkan sampai tidak memiliki suara. Dengan demikian Anda bisa menjadi pengarah nasib lawan. Majikan pria yang terampil akan mempekerjakan pria bijak, pria pemberani, pria tamak, dan pria bodoh. Bahkan pedang terbaik yang dicelupkan ke dalam air garam pada akhirnya akan berkarat. Agar mereka dapat merasakan manfaat mengalahkan musuh, mereka juga harus mendapatkan hadiah. Seni perang mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan pada kemungkinan musuh tidak datang, tetapi pada kesiapan kita sendiri untuk menerimanya, bukan karena kemungkinan dia tidak menyerang, tetapi lebih pada kenyataan bahwa kita telah membuat posisi kita tidak dapat disangkal. Anggap prajurit Anda sebagai anak-anak Anda, dan mereka akan mengikuti Anda ke lembah yang paling dalam. Pandanglah mereka sebagai putra-putra terkasih Anda sendiri, dan mereka akan berdiri di samping Anda bahkan sampai mati. Yakinkan musuh Anda bahwa ia akan mendapat sangat sedikit dengan menyerang Anda. Ini akan mengurangi antusiasmenya. Efisiensi puncak pengetahuan dan strategi adalah membuat konflik tidak perlu. Ia akan memenangkan siapa yang mempersiapkan diri menunggu untuk menghadapi musuh yang tidak siap. Jenderal yang memenangkan pertempuran membuat banyak perhitungan di pelipisnya sebelum pertempuran terjadi. Jenderal yang kalah hanya membuat sedikit perhitungan sebelumnya. Kesempatan untuk mengamankan diri kita dari kekalahan terletak di tangan kita sendiri. Tetapi kesempatan untuk mengalahkan musuh disediakan oleh musuh sendiri. Tampaklah lemah saat Anda kuat, dan kuatlah saat Anda lemah. Seorang pemimpin memimpin dengan memberi contoh, bukan dengan kekerasan. Anda harus percaya pada diri sendiri. Bisakah Anda bayangkan apa yang akan saya lakukan jika saya bisa melakukan semua yang saya bisa? Jika Anda mengenali musuh dan mengenal diri sendiri, Anda tidak perlu takut dengan hasil dari 100 pertempuran. Jaga temanmu di dekatmu, dan musuhmu lebih dekat lagi. Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa pertempuran. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa pertempuran. Prajurit yang menang pertama dan kemudian pergi berperang. Sementara prajurit yang kalah pergi berperang terlebih dahulu dan kemudian berusaha untuk menang. Biarkan rencanamu menjadi gelap dan tidak bisa ditembus seperti malam, dan ketika kamu bergerak, jatuh seperti petir. Jika Anda jauh dari musuh, buat dia yakin Anda dekat. Di tengah kekacauan, ada juga peluang. Jangan melibatkan musuh yang lebih kuat dari Anda, dan jika itu tidak terhindarkan dan Anda memang harus terlibat, maka pastikan Anda melibatkannya dengan persyaratan Anda, bukan pada persyaratan musuh Anda. Jika pikiran mau, daging dapat terus dan terus tanpa banyak hal. Bahkan pedang terbaik yang dicelupkan ke dalam air garam pada akhirnya akan berkarat. Bahagia adalah nasib seseorang yang mencoba memenangkan pertempuran dan berhasil dalam serangannya tanpa memupuk semangat perusahaan. Karena hasilnya adalah buang-buang waktu dan stagnasi umum.
Seorang jenderal yang bijaksana membuat titik mencari makan musuh. Pejuang-pejuang yang baik dahulu menempatkan diri mereka di luar kemungkinan kekalahan dan kemudian menunggu kesempatan untuk mengalahkan musuh. Semua perang adalah tipuan. Ada jalan yang tidak boleh diikuti, tentara yang tidak boleh diserang, kota-kota yang tidak boleh dikepung, posisi yang tidak boleh diperebutkan, perintah penguasa yang tidak boleh ditaati. Jika cepat, saya selamat. Jika tidak cepat, saya tersesat. Ini adalah kematian. Hasil hebat bisa dicapai dengan kekuatan kecil. Renungkan dan pertimbangkan sebelum Anda bergerak. Roda keadilan lambat tapi digiling dengan baik. Beradalah di tempat yang tidak ada musuh Anda. Air membentuk jalurnya sesuai dengan sifat tanah tempat mengalirnya. Prajurit itu menentukan kemenangannya berkaitan dengan musuh yang dia hadapi. Keberanian tanpa pemikiran sebelumnya menyebabkan seorang pria bertarung secara membabi buta dan mati-matian seperti seekor sapi jantan yang gila. Lawan seperti itu tidak boleh ditemui dengan kekuatan brutal, tetapi dapat dipancing ke dalam penyergapan dan dibunuh. Tetapi sebuah kerajaan yang pernah dihancurkan tidak akan pernah ada lagi. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Hadiah untuk layanan yang baik tidak boleh ditunda satu hari pun. Pelanggaran datang dari aturan, ketakutan datang dari keberanian, kelemahan datang dari kekuatan. Jika ada gangguan dalam sebuah kamp, berarti otoritas pemimpinnya lemah. Pengetahuan sebelumnya tidak bisa didapat dari hantu dan roh, tidak bisa dimiliki dengan analogi, tidak bisa ditemukan dengan perhitungan. Itu harus diperoleh dari orang-orang yang tahu kondisi musuh. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Semua orang dapat melihat taktik di mana saya menaklukkan, tetapi apa yang tidak bisa dilihat adalah strategi dari mana kemenangan berevolusi. Untuk memenangkan 100 kemenangan dalam 100 pertempuran bukanlah keahlian. Menundukkan musuh tanpa bertarung adalah puncak keterampilan. Ketika utusan dikirim dengan pujian di mulut mereka, itu adalah tanda bahwa musuh menginginkan gencatan senjata. Dia yang akan menang adalah siapa yang tahu bagaimana menangani kekuatan superior dan inferior. Sangat mudah untuk mencintai teman Anda, tetapi terkadang pelajaran yang paling sulit untuk dipelajari adalah mencintai musuh Anda. Tidak ada lebih dari 5 not musik, namun kombinasi dari 5 ini memunculkan lebih banyak melodi daripada yang bisa didengar. Tidak ada lebih dari 5 warna primer, namun dalam kombinasi mereka menghasilkan lebih banyak rona daripada yang bisa dilihat. Tidak lebih dari 5 rasa kardinal, namun kombinasi keduanya menghasilkan lebih banyak rasa daripada yang bisa dicicipi. Bangunkan untuk lawan Anda, jembatan emas untuk mundur. Ketika saat kuat, hindari mereka. Jika memiliki semangat tinggi, tekan mereka. Tampakkanlah kerendahan hati untuk mengisinya dengan kesombongan. Jika mudah, buang mereka. Jika disatukan, pisahkan. Serang kelemahan mereka. Muncullah dengan mengejutkan mereka. Energi dapat disamakan dengan penekukan panah otomatis keputusan untuk melepaskan pelatuk. Keringat lebih banyak selama kedamaian, lebih sedikit kehabisan darah selama perang. Siapa yang ingin bertarung harus terlebih dahulu menghitung biayanya. Jika Anda tidak mengetahui musuh dan diri Anda sendiri, Anda pasti akan berada dalam bahaya. Penguasa yang tercerahkan memperhatikan dan jenderal yang baik penuh kehati-hatian. Jika kita tahu bahwa orang kita sendiri dalam kondisi untuk menyerang, tetapi tidak menyadari bahwa musuh tidak terbuka untuk menyerang, kita hanya setengah jalan menuju kemenangan. Apa yang dahulu disebut pejuang pintar adalah orang yang tidak hanya menang, tetapi unggul dalam menang dengan mudah. Ketika seseorang memperlakukan orang dengan kebajikan, keadilan, dan kebenaran,
dan menaruh kepercayaan pada mereka. Tentara akan dipersatukan dalam pikiran dan semua orang akan dengan senang hati melayani para pemimpin mereka. Kemarahan pada saatnya berubah menjadi kegembiraan. Kekesalan dapat digantikan oleh konten. Tetapi sebuah kerajaan yang pernah dihancurkan tidak akan pernah ada lagi. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Prajurit yang bijak menghindari pertempuran. Semua peperangan didasarkan pada penipuan. Karena itu, ketika bisa menyerang, kita harus tampak tidak mampu ketika menggunakan kekuatan kita. Kita harus tampak tidak aktif ketika kita sudah dekat. Kita harus membuat musuh percaya bahwa kita jauh ketika jauh. Kita harus membuatnya percaya bahwa kita sudah dekat.